welcome back to my channel. So, bertemu lagi di episode ketiga dari Tendri punya cerita seputar WHV. Nah, di episode kali ini aku akan menceritakan mengenai pekerjaan apa yang aku lakukan selama aku tinggal di Australia. Tapi sebelum itu nih ya, buat temen-temen nih semua yang masih kayak bertanya-tanya soal persiapan aku kemarin WHV, biaya yang aku keluarin, terus WHV itu apa, aku pakai visa apa, terus barang-barang yang aku bawa selama ke Australia, terus juga apa aja yang aku lakukan pada saat pertama kali mendarat. Kalian bisa cek di 2 episode sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung kita lanjut ke ceritaku hari ini. So, bermula nih, kalau kalian ingat di episode yang pertama di Tendri punya cerita seputar WHV, itu aku menjelaskan mengenai timeline kedatangan aku ke Australia, yang mana aku itu berangkat pada tanggal 3 Agustus 2022 dan sampai di Mackay itu pada tanggal 4 Agustus 2022. Alasan aku juga untuk terbang langsung dari Jakarta ke Mackay itu karena selain ada temenku, dia juga menginformasikan bahwa di Mackay itu lagi ada pekerjaan yang aku bisa langsung masuk, yaitu di pabrik daging atau meat factory. Nah, pertimbanganku juga karena aku pada saat itu uangnya nggak banyak, jadi aku kayak pokoknya pas sampai kalau bisa aku langsung kerja. Sedangkan biasanya WHV itu kayak butuh waktu 1-2 minggu kalau beruntung dapat pekerjaan. Kalau lumayan lama bisa 1 bulan sampai 3 bulan nggak dapat pekerjaan. So aku nggak mau kan kayak gitu, karena aku kayak cuma bawa 13 atau 15 juta uang sakuku dan cukup pas-pasan. Jadi aku memutuskan untuk terbang ke Mackay. Dan selain itu aku join di pabrik daging ini melalui agent yang namanya adalah Tax Labor. Di sini kalau kalian mau kontaknya ya. Nah, sebenarnya tuh Tax Labor menawarkan banyak list pabrik daging lainnya, tapi karena pertimbangan lokasi aku memutuskan Mackay, dan temanku ada di Mackay. Terus juga di Mackay sendiri lokasi pabrik dagingnya itu tidak jauh dari lokasi akomodasi yang bisa aku tinggali nantinya. Karena aku nggak bisa drive ya, ini penting banget nih buat kalian yang tiba datang sini. Kalian harus memperhitungkan kalau kalian nggak bisa bawa kendaraan nih kayak aku, harus memperhitungkan akomodasinya sejauh apa dari tempat kerja kalian, dan juga transportasi yang tersedia. Karena Mackay ini kota kecil, dia tidak lengkap kayak Sydney dan tidak mudah untuk dapetin transportasi umum. Dan kalau kita naik Uber setiap hari mahal. Dan juga selain itu di Mackay ini eligible untuk persyaratan 88 days aku untuk nanti payslipnya bisa digunakan sebagai prasyarat visa second year aku. So untuk cara daftarnya sendiri, karena aku dapat informasinya dari temenku kan awalnya, dan aku langsung menghubungi agent Tax Labor tersebut, jadi aku nggak merasa tidak terlalu sulit ya mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, di sini tuh sebenarnya untuk kerja di pabrik daging kalian tuh bisa 2 cara, apply langsung under company or ikut agent kayak aku bilang barusan. Nah, karena waktu itu temanku juga menggunakan agent, jadi dia mengenalkan aku kepada agent tersebut. Nah, buat kalian yang mau apply under company, kalian harus cari informasi lebih dalam lagi soal daerah yang kalian datangi, apakah company tersebut merekrut secara langsung atau ada teman kalian yang udah di sana sehingga kalian bisa apply lewat teman kalian. Nah, jadi tapi kalau menurutku pada saat aku waktu itu kan awal-awal kedatangan granted itu bulan Juni kan. Di bulan Juni itu belum banyak informasi soal yang apply langsung under company. Nah, dan menurutku untuk aku yang nggak tahu apa-apa sama sekali, uang pas-pasan melalui agent itu adalah pilihan terbaik pada saat itu. Dan juga karena semuanya diurusin sama agent, jadi lebih terarah aja waktu itu. Nah, dan lagi di Mackay ini kebetulan kakak agentnya tersebut tinggal di Mackay. Jadi pada saat kedatangan aku langsung dijemput sama kakak itu. Dan juga aku diurusin, dibookingin untuk akomodasinya, jadi nggak
usah pusing-pusing mencari akomodasi lagi. Dan abis itu karena datangnya hari Kamis kan, waktu itu aku jadi hari Jumatnya langsung pergi ngurusin TFN dan bank. Nah enaknya lagi karena lewat agent pada saat itu ya, semua dokumentasi itu mereka yang ngurus, jadi aku nggak ngurusin terlalu banyak soal pemberkasan. Tapi overall kalau kalian mau apply anak aku ini juga nggak susah kok sebenarnya, sering-sering aja komunikasi sama orang dari company tersebut, HR dari company tersebut ya. Nah so alurnya itu, jadi aku hari Kamis datang sampai di Makai sore hari jam 5 sore, terus hari Jumat aku urus TFN dan bank. Lalu ada beberapa dokumen yang memang diarahkan untuk diselesaikan juga dari agent tersebut. Nah hari Senin aku diinfokan kalau aku harus datang di hari Senin nih kan, untuk interview dan medical test. Actually it's not really interview, we just come and then have a medical test. Di sini untuk melihat seberapa kuat kalian untuk nanti kalian itu cocoknya ditaruh di mana gitu kan. Kalau nanti medical testnya itu bukan medical test di ronsen atau segala macam, itu tes protein, terus juga tes kekuatan, seberapa banyak kita bisa bend, terus kekuatan tangan dan sit up kayak gitu sih. Overall kalau kalian nggak punya penyakit yang berat dan juga nggak punya masalah punggung, tulang atau segala macam, oke sih kalian pasti akan keterima. Nah terus setelah itu aku diberitahukan bahwa nanti di minggu-minggu pertama di minggu-minggu pertama ini akan dianjurkan untuk blood test. Nantinya itu akan melakukan vaksinasi Q fever. Nah, apa sih Q fever itu? Jadi Q fever itu adalah suatu penyakit nih yang, jadi apa itu Q fever? Q fever itu adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu bakteri yang ditularkan oleh hewan kepada manusia, dan biasanya hewan-hewan tersebut berasal dari domba, kambing, sapi. Nah berhubung aku bekerja nantinya di meat factory yang basisnya itu sapi, tentunya aku diwajibkan untuk vaksinasi Q fever. Nah dan setelah aku mendapatkan informasi bahwa aku nantinya akan divaksinasi dan di blood test sebelum itu, selesai sudah rangkaian dari penerimaan di meat factory ini. Nah, lalu singkat cerita kayak gini, setelah semuanya selesai, aku pun diberitakan bahwa hari Selasa aku akan mulai bekerja. Yeay, finally aku mulai kerja. Dan aku ditempatkan di bonding room. Nah pada saat itu aku akan diberikan beberapa perkenalan, dan itu namanya induksi. Nah di induksi tersebut dikenalin lah ini ruangan apa, kerjanya gimana, dan berapa departemen lainnya. Terus ada keliling, overall itu kayak keliling pabrik gitu deh. Buat yang udah biasa keliling pabrik, kalian pasti tahu rasanya kayak gimana. Nah pekerjaan apa sih yang aku dapetin di bonding room? Nah pekerjaan yang aku dapetin itu packers. Tapi sebelum aku lebih lanjut nih menceritakan lebih jauh mengenai proses dan pekerjaan yang ada di meat factory ini, aku mau disclaimer terlebih dahulu bahwa nanti aku akan memberikan cuplikan-cuplikan video yang itu hanyalah berupa ilustrasi ya, bukan real situation dari pabrik yang aku kerja saat ini. Dan itu source-nya dari YouTube. Jadi mohon maaf ya guys, nggak bisa secara gamblang memberitahukan mengenai pekerjaan tersebut, tapi biar kalian lebih mudah dan memahami, akan dibantu oleh video-video ilustrasi tersebut. Oke, lanjut ceritanya. So di meat factory ini terdapat banyak bagian-bagian pekerjaan sebenarnya, tapi aku cuma akan menjelaskan dua bagian atau dua departemen yang terdapat di meat factory, yakni itu adalah kill floor atau slaughter floor department dan juga body floor department, di mana tempat aku bekerja. Nah, jadi proses pemotongan daging ini dimulai dari kill floor atau slaughter floor. Mereka tuh memproses, quality control sapi-sapi sebelum akan disembelih sampai nantinya akan
dimasukkan ke dalam chiller menuju boning room, lalu di boning room akan diproses untuk di packing sebelum dikirim. Nah, di kill floor ini dimulai setelah sapi-sapinya masuk nih ya guys. Sapi-sapi masuk di QC apakah mereka layak untuk disembeli, lalu akan disembeli oleh Muslim slaughterman. Itu karena pabrik kami adalah pabrik halal meat, so yang sembeli harus muslim. Setelah disembeli, sapi-sapi ini akan masuk ke dalam bagian bersih-bersihnya di kill floor. Bersih-bersih di sini bukan bersih-bersih ya guys, maksudnya sapi-sapi yang sudah disembelih ini kan dibagi dua, nanti dikuliti, jeroan-jeroannya dimasukin ke ovarum. Nanti itu ada ruangan tersendiri lagi untuk memproses dan membersihkan si bagian jeroan-jeroan tersebut, nanti di packing dan dijual secara terpisah. Tapi bagian yang bersih-bersih di kill floor ini kayak dia tuh menguliti, terus men-trimming bulu-bulu, men-trimming kotoran-kotoran yang ada, yang nempel-nempel di dalam sapi itu dibersihin semua sebelum nanti akhirnya mereka masukin ke dalam chiller yang ada di boning room. Nah, chiller yang setelah mereka udah berhasil masukin ke chiller boning room, masuklah proses produksi yang ada di boning room sendiri. Itu dimulai dari trimming. Jadi di boning room juga ada pre-trim, itu adalah untuk tugasnya mengecek kembali sapi-sapi yang sudah digantung-gantung gitu, udah disusun dan sudah dibersihkan oleh kill floor, apakah masih ada bulu-bulu atau kotoran yang tersisa di dalam di badan-badan sapi tersebut. Itu pre-trim tugasnya. Lalu nanti sapi itu akan jalan lagi ke ke boners. Nah, di boners ini mereka nanti akan potong-potong daging sapi itu, dipisahkan dari tulangnya. Nah, itu mereka bisa ya, tulang dibuang, daging sapi nanti akan mereka lemparkan kepada slicer. Nah, di slicer ini potongan daging besar yang tadinya diberikan oleh boners, mereka akan potong kecil-kecil sesuai dengan ukuran, tipe, kayak apa ya, kalau kalian tahu kayak oyster plate, sirloin, topside, silver what ya, pokoknya bagian-bagian sapi itu mereka yang potong-potong, itu tugasnya slicer. Nah, setelah mereka potong-potong daging sapinya itu akan mereka lemparkan lagi ke rel, yang mana nanti relnya itu akan masuk ke packing line. Nah, di packing line itu selalu tugas aku. Di situ aku kayak ambil daging yang sesuai sama aku. Misalnya aku ini packingnya keep roll, jadi aku akan ngambil potongan daging keep roll itu, aku ambil, aku packing, aku taruh di kardus, terlihat gampang kan, easy, makanya easy job. No guys, it's not easy. Kelihatannya kayak orang-orang mungkin bilang, cuman ambil daging doang. Yep, it's easy karena nggak menggunakan otak. Tapi secara fisik, personally, ini capek untuk aku yang nggak biasa kerja fisik. Apalagi yang biasanya kerja berjam-jam duduk, sekarang aku berjam-jam berdiri. Terus juga daging-daging yang aku packing itu kan jalan di relnya itu cepet banget guys, cepet. Udah buat aku sih cepet. Jadi kita harus balapan sama mesin untuk ambil dagingnya. Terus juga kita packing, kita taruh di box, dikumpulin jadi 20 sampai 27 kilo, yang mana setiap hari aku angkat lebih dari 1000 kilo lebih, 1 ton. Nah, dan itu juga udah angkat-angkat, dorong-dorong, lumayan berat untuk aku. Nah, apalagi kerjaan ini tuh repetitif ya guys, jadi tuh akan ada bagian-bagian yang sakit di sini. Nah, bagian-bagian yang sakit ini membuat aku makin bersahabat dengan obat-obatan kita tercinta, yakni Hoyo, terpen, minyak kayu putih. Itu sahabat banget tuh selama di sini. Jadi buat kalian yang mau datang sini, itu barang wajib yang harus kalian bawa ya, jangan sampai ketinggalan loh. Terus juga setelah proses dagingnya udah aku packing, aku dorong kembali boxnya, diangkat, boxnya itu akan jalan lagi ke bagian lain, yang mana nanti dagingnya itu akan divakum, terus juga akan di sealer, terus di labeling, ditaruh di freezer. Setelah ditaruh di freezer siap untuk dikirim sesuai dengan orderan. Nah, kerjaan ini termasuknya adalah production line ya guys, bukan office work.
Jadi kalau kalian yang selama ini bertanya-tanya apakah TND bekerja office di sini, tidak, aku tidak bekerja office di sini, aku sebagai buruh. Yap, aku kerja buruh di sini guys. Di sini itu nggak impossible untuk dapat kerja office, tapi ya nggak gampang juga buat dapat kerja office karena visa yang aku gunain ini kan working holiday visa, yang mana sebenarnya tujuannya adalah untuk berlibur sambil bekerja, tapi kan aku menggunakannya sebagai working visa kan, aku bekerja. Nah, pekerjaan yang paling mudah didapatkan itu ya kerjaan kayak gini, kerjaan kasar, entah itu di factory, farm, atau kitchen hand, chef, ya kalau kalian punya skill tersebut. Nah, itu adalah kerjaan-kerjaan yang paling umum yang kalian dapetin nanti di sini. Tapi nggak memungkinkan juga, aku nggak mau bilang itu impossible untuk dapat kerjaan office ya guys. Kalian bisa kok dapat kerjaan office. Cuman memang karena ada work limitation di visa working holiday visa ini, jadi maksimal kita kerja di satu employer itu semaksimalnya 6 bulan. Jadi kan company juga berpikir ulang ya untuk merekrut kita, kayak anak ini nggak bisa kerja lebih dari 6 bulan gitu. Buat kalian yang mau ke sini, kalian bisa cari kerjaan yang easy kayak aku bilang sebelumnya, atau kalian bisa coba peruntungan kalian di kerja office. Lalu nih pembahasan selanjutnya, aku mau bahas soal income aku selama di manufacturing. Ini yang paling kalian tunggu-tunggu kan. Di manufacturing ini aku kerja selama 8 jam satu hari. Itu dimulai dari jam 5.30 sampai jam sekitar jam 2, paling telat jam 3 sore. Yap, 8 jam, nggak terlalu sering overtime. Terus rate yang aku dapatkan itu sekitar 26,7 per hour. Sekarang aku udah naik, waktu aku baru kerja awal segitu. Dan juga apalagi ya guys, karena kerjaan di sini stabil ya jamnya, jadi jam 8 ya kerja 40 jam seminggu. Total yang aku dapetin itu sekitar 1.000 sampai 1.200 dolar per week, itu before tax ya. Setelah after taxnya mungkin sekitar 950 something. Jadi ya gaji bersih aku adalah 950 dolar atau sekitar 9.200. Angka yang cukup lumayan lah, nggak besar-besar kayak video-video yang lain, tapi lumayan untuk starter kayak aku. 9.500.000 per minggu. Tapi kalian pasti bilang, oh tapi kan tinggal di Australia biayanya mahal. Yap, aku nggak bilang biayanya murah, terutama di Mackay. Di Mackay ini rentnya mahal. Mungkin di Sydney di mana-mana kalian bisa cari kosan atau rent bedroom sekitar kayak 150, 180 gitu. Cuman rent aku di sini 265 dolar. Terus juga living cost aku untuk makan itu sekitar 50 sampai 100, itu depends ya rata-rata. Jadi tapi aku ambil lagi 100 dolar per minggu. Terus juga aku ada asuransi kesehatan itu 123 dolar per bulan, yang mana berarti per minggunya 30 dolar. Terus ada pulsa aku 30 dolar sebulan, jadi sekitar seminggunya sekitar 7,5 dolar. Total living cost aku di sini adalah 525 dolar. Ya, angka yang besar tapi lumayan kalau dibandingkan dengan income kita yang 900-an itu. Jadi kita masih bisa sekitar saving 4 juta seminggu. Dan lagi karena pekerjaan ini selesai jam 3 sore, itu mungkin banget nih buat teman-teman semua cari side job. Di sini tuh common banget untuk orang kerja lebih dari satu kerjaan. Dan alhamdulillah aku mulai minggu depan itu mulai 3 kerjaan, 4 deng. Jadi aku akan dapat 2 kerjaan di restoran dan juga 1 kerjaan tambahan untuk cuci mobil. Main banget untuk tambah-tambah, jadi biar bisa nabung lebih banyak lagi. Nah, teman-temanku di sini juga lumayan banyak kok yang sampai double job, triple job, dan mereka dari DoorDash, cleaning,
semuanya dikerjain, gak malu, hebat deh mereka. Jadi kalau kalian kesini jangan pernah malu sama apa yang kalian kerjain, selama itu uang halal dan kalian gak nipu, gak berbuat kriminal, that's alright baby. Dan di sini tuh orang gak menilai kalian dari status sosial kalian. So datang, buat yang penasaran, just explore Australia, it's really worth it. Dan bekerja di Packers, selama bekerja di Australia ini tentunya banyak teman-teman ya, keluarga juga kayak geleng-geleng kepala tiap aku ceritain, kok aku di sini kerjanya kayak gini, kayak Ten kok mau sih gitu kerja kayak gitu di Indonesia, kerjanya udah nyaman, hidupnya udah nyaman, kenapa sih milih itu? Ya selain karena uangnya ya guys, tentunya beda banget ya. Di Indonesia mungkin gaji 9 juta, mungkin gaji 9 juta itu kayak gaji sebulan, tapi di sini gaji seminggu. Dan kalian bisa nabung lebih banyak dan lebih cepat. Kalian bisa sesuaikan sama goals kalian. Kalian mau dapat di sini hidup work life balance atau work hard visa, kalian bisa tentukan sendiri dan manage time kalian sendiri. Banyak jalan menuju Roma, so banyak jalan yang kalian lakukan untuk bisa menggapai cita-cita kalian. Dan mungkin ini salah satu dari jalan aku untuk menggapai cita-cita aku, melalui jalan yang susah-susah terlebih dahulu. Mungkin nanti akan dapat sesuatu yang aku impikan. Tapi perjalananku di sini masih panjang, masih banyak cerita-cerita yang akan aku bagikan nextnya. So buat kalian, jangan bosan-bosan dengerin cerita aku. Jangan lupa untuk di subscribe channel aku, jangan lupa untuk di like, comment, and di share video aku juga. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan lebih dalam soal PHP, kalian bisa follow Instagram aku dan DM di sana. Aku insya Allah akan balas. Dan juga untuk kalau kalian mau tinggalin komen dan aku akan balas nanti pertanyaan kalian tersebut atau dibahas di next video. So guys, thank you so much for watching my videos. See you next time. Bye bye.